Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Menurut saya, perusahaan mengalami keterlambatan upah sampai 2 kali memang bukan karena turunnya kinerja karyawan, tetapi karena pembayaran biaya proyek yang belum dilunasi oleh klien, sedangkan perusahaan tidak mempunyai dana simpan yang mencukupi untuk menutupi biaya pembayaran upah pekerja terlebih dahulu, sehingga dengan terpaksa upah pekerja harus ditunda sampai biaya proyek dilunasi oleh klien. Menurut hukum ketenagakerjaan, bipartit dan tripartit sering disebut dengan perundingan bipartit dan perundingan tripartit. Keduanya bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan kerja atau hubungan industrial antara pengusaha atau perusahaan atau pemberi kerja dengan pekerja atau buruh. Para pihak dapat membentuk lembaga kerja sama bipartit sebagai forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal ketenagakerjaan di perusahaan kontraktor agawe. Selain lembaga bipartit, dapat juga dibentuk lembaga kerja sama tripartit di mana di dalamnya terdapat pemerintah, organisasi, pengusaha, dan serikat pekerja. Sebagaimana telah dijelaskan mengenai sanksi yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kontraktor agawe yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan terjadinya terlambatan pembayaran upah, maka proses penghitungan besarnya denda yang harus dibayarkan oleh pengusaha kontraktor agawe kepada pekerjanya adalah seperti yang telah tercantum di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah. Jawaban nomor 3 adalah bunyi pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981. Pasal 19 Nomor 1. Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dapat dilakukan untuk paling lama 1 hari. Nomor 2. Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah 2 kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah. Alasan sebagaimana telah dijelaskan mengenai sanksi harus dilaksanakan oleh pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan terjadinya keterlambatan pembayaran upah, maka proses penghitungan besarnya denda yang harus dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerjanya adalah seperti yang telah tercantum di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah. Solusi yang diambil dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan hubungan industrial diutamakan lebih dahulu untuk melakukan negosiasi atau mediasi di antara kedua belah pihak, yaitu pihak pengusaha dan pihak pekerja. Para pihak dapat membentuk lembaga kerjasama bipartit sebagai forum kerjasama, komunikasi, dan konsultasi mengenai hal ketenagakerjaan di perusahaan. Selain lembaga bipartit, dapat juga dibentuk lembaga kerjasama tripartit, di mana di dalamnya terdapat unsur pemerintah, organisasi, pengusaha, dan serikat. Untuk menghindari sengketa, perlu bagi perusahaan untuk dapat melakukan pendekatan atau upaya preventif. Oleh karena itu, perusahaan juga perlu memiliki forum komunikasi dan kegiatan yang bisa mendukung harmonisnya hubungan antara manajemen dengan karyawan, sehingga ketika terjadi persoalan, pendekatan yang dilakukan oleh karyawan pun adalah membangun komunikasi, bukan langsung pengajuan upaya hukum. Nama saya Indah Kumalasari. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Menurut saya, peran pemerintah dalam menanganinya bisa melakukan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yang sebagaimana itu dimaksud seperti pemerintah melakukan atau menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh. Salah satunya itu upah minimum, upah lembur kerja, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan di luar pekerjaan, dan upah karena menjalankan hak istirahat kerjanya. Komponen pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud diatur dengan keputusan pemerintahan atau menteri untuk memberikan saran, pertimbangan, dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh